Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para YouTuber pemula dimanapun Anda berada, mudah-mudahan Anda semua dalam kondisi sehat, rezekinya lancar, dan yang paling penting adalah diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Amin. Doa saya untuk kalian semua, baik buat diri saya maupun buat semuanya para YouTuber pemula dimanapun Anda berada, mudah-mudahan tetap satu, konsisten mengupload video. Yang kedua, konsisten melakukan kunjungan atau silaturahim. Dan yang ketiga tentunya mudah-mudahan tetap mental baja masih terpatri dalam diri kita semua. Amin ya robbal alamin. Bagaimana kondisi perasaan kemudian yang Anda rasakan intinya pada saat hari ini setelah melakukan perjalanan panjang sebuah proses menjadi insan kreator, menjadi YouTuber, sebagai YouTuber pemula, dan apa yang Anda rasakan saat ini? Tentunya perasaan malas, kemudian tersitanya waktu, kemudian berkurangnya kuota dan lain sebagainya itu mewarnai warna-warni hati diri kita semua. Mudah-mudahan perasaan-perasaan yang negatif tadi itu, malas, kemudian merasa tercuri waktu, merasa berkurangnya kuota, itu tidak mengurangi semangatnya teman-teman semua di dalam membuat konten, di dalam mengunjungi konten-konten sesama YouTuber pemula. Walaupun mungkin tidak semuanya punya perasaan yang cuma malas, punya perasaan yang bosan, punya perasaan yang merasa waktunya terkuras, tetapi mungkin teman-teman sebagian banyak di kalangan sana juga YouTuber pemula punya perasaan yang sangat positif. Justru semakin berjalannya waktu melakukan menjadi konten, melakukan upload video dan lain sebagainya, menjadi YouTuber pemula, justru semakin ketagihan untuk melakukan upload video. Mau tidak mau kita berada pada zona dua nasib itu, artinya nasib lebih baik dan nasib tidak baik. Jika kemarin nasib kita lebih baik dari hari ini, maka kita tergolong sebagai orang-orang yang celaka, karena kemarin lebih baik dari hari ini. Maksudnya hubungannya dengan YouTube adalah jika subscriber kita kemarin 100, hari ini menjadi 99, itu artinya kita termasuk orang yang celaka. Namun jika subscriber kita hari kemarin sama dengan hari ini, kita termasuk orang-orang yang merugi. Lalu untungnya di mana? Untungnya adalah jika kemarin sama hari ini subscribernya lebih banyak hari ini, view-nya lebih banyak hari ini, itu baru kita tergolong sebagai orang-orang yang beruntung. Maka tetap semangat melakukan konten, melakukan kunjungan, membuat konten, mengupload video, melakukan syuting, agar kiranya kita akan lebih baik dari hari kemarin. Itu artinya apa? Kita tergolong sebagai subscriber yang grafiknya naik. Teman-teman semua dimanapun Anda berada, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan melalui layar saya ini. Perasaan apapun yang sedang ada dalam diri sampean semua, tentunya jangan pernah bosan untuk menyimak video saya, termasuk melakukan subscribe hari ini, agar saya hari ini nasibnya lebih baik dari hari yang kemarin. Apa yang ingin saya sampaikan? Yang ingin saya sampaikan adalah di dalam perjalanan kita membuat konten, di dalam perjalanan kita menjadi seorang kreator, insan kreator, YouTuber, jika kita akan berhasil, maka saya cuma mengingatkan, yang saya rasakan adalah jika kita melakukan proses menuju kreator yang sukses, maka satu hal yang ingin saya sampaikan adalah mari sama-sama kita belajar mendalami beberapa fitur, memahami, mendalami sampai benar-benar hafal kita istilah-istilah yang berhubungan dengan YouTube. Fitur-fitur yang berhubungan dengan YouTube. Apapun istilah itu, apapun fitur itu, memang kita harus belajar lagi untuk mendalami agar posisi kita ini nggak nanggung. Posisi kita ini ibarat orang berdiri atau duduk itu. Jangan antara berdiri dan duduk. Berdiri menuju duduk tapi belum plek, nah itu maksud saya yang dikatakan menanggung. Atau ibarat buah, kita nggak matang nggak mentah, nanggung, kemampu ibaratnya. Untuk menuju kematangan itu, mari kita sama-sama belajar. Ada berapa yang sudah kita pahami tentang istilah-istilah YouTube. Seperti umpamanya kita mau tidak mau, jika kita menjadi kreator, menjadi YouTuber, mau tidak mau kita harus tahu apa yang dimaksud dengan konten. Konten itu apa, tema itu apa, judul itu apa, thumbnail itu apa, kemudian apa lagi ya istilah yang ada. Teman-teman juga pasti sudah banyak, sesama pemula sudah banyak yang paham, tetapi saya cuma mengingatkan, karena ini yang saya rasakan, jika kita tidak memahami semuanya itu, kita akan nanggung posisinya. Saya ulangi tadi, konten, tema, judul, thumbnail, editing, kemudian shooting, apalagi klaim hak cipta, re-upload, apalagi subtitle, layar akhir, kartu,
berhubungan juga dengan kuota, berhubungan juga dengan subscriber, view, dan lain sebagainya. Satu contoh saja, kita uji kemampuan kita. Apakah benar-benar kita tahu istilah di dalam YouTube atau fitur-fitur itu dengan detail. Maksudnya bukan hanya tahu pengertiannya, tapi bagaimana mengaplikasikannya, fungsinya itu apa, digunakan pas untuk apa. Nah, itu paling tidak ingin saya sampaikan. Contoh konten itu apa sebenarnya? Konten itu adalah sebuah informasi yang tersedia di dalam media atau elektronik. Bisa berupa berita, bisa berupa video, bisa berupa hiburan, apa saja yang sifatnya memberikan informasi. Maka paling tidak jika kita paham itu, sesuatu yang mau kita upload jika itu tidak memberikan inspirasi atau memberikan berita atau memberikan info kepada orang lain, maka dia bukan termasuk konten yang baik, yang tidak lari dari pengertian konten tadi. Itu satu, baru dari segi konten. Sehingga dari konten itu kita pahami, kita akan larinya ke tema mana, ke judul apa, ke subjudul apa, dan lain sebagainya. Kemudian tema, dari konten tema itu apa? Tema itu adalah pikiran utama. Jadi pikiran utama yang ingin kita sampaikan menjadi sebuah konten tadi itu ya tema itu. Nah, kalau mau menjadi insan kreator, menjadi YouTuber, ya tema Anda apa yang ada yang mendominasi dalam pikiran Anda dan dalam video Anda, itu yang disebut dengan tema. Seluk-beluknya bagaimana? Tema ini sesuai enggak kita upload? Tema ini hashtagnya harus seperti apa? Tema ini deskripsinya harus seperti apa? Itu yang saya maksud dengan memahami istilah dan segala ruang lingkupnya, seluk-beluknya kita paham betul di situ. Saya yakin teman-teman sudah tahu istilah-istilah itu, tetapi mungkin untuk mendalami ruang lingkupnya, seluk-beluknya, fungsinya, manfaatnya apa, mungkin yang saya ingin sampaikan untuk sekedar mengingatkan supaya lebih matang lagi dan kita tidak ada dalam posisi nanggung. Jadi posisi nanggung itu nonton tapi nggak subscribe, itu juga termasuk posisi nanggung. Maka yang sudah menonton tolong di subscribe, like, dan share tentunya seperti itu. Selanjut konten tema, kemudian ada istilah apa saja lah, hashtag umpamanya, tag. Hashtag itu adalah kata kunci. Tidak hanya berhenti di situ. Kata kunci itu berarti kata kunci sesuai dengan isi video kita. Kemudian kata kunci yang biasa ditandai dengan pagar kata kunci, tulisannya tanpa spasi, itu adalah hashtag. Jadi terkadang kita sebagai pemula, ini hashtag atau ini adalah deskripsi, ya, seperti itu. Subscriber itu apa? Terkadang kita memandang setiap kita melakukan subscribe itu adalah kita subscribernya. Subscriber adalah itu cara seseorang, cara pengguna YouTube untuk berlangganan dengan satu konten tertentu yang sifatnya terus menerus. Nah, terus pertanyaannya, jika ada subscriber yang melakukan subscribe lalu dia cuma nonton video satu kali tok, baik video short atau video panjang tapi satu kali, itu dia termasuk subscriber kita enggak? Jawabannya adalah iya, karena dia masuk dalam kategori cara orang atau pengguna YouTube yang berlangganan dengan konten video kita terus menerus atau salah satu video kita. Tetapi dia miris karena dia nonton cuma satu kali sudah subscribe. Mestinya subscriber yang baik adalah berlangganan. Namanya berlangganan itu berarti nonton ini besok dia nunggu nonton lagi dan lain sebagainya. Itu yang sering digaung-gaungkan oleh para pakar YouTuber, bahwasanya subscriber adalah berlangganan dan subscriber yang alami itu. Jadi tidak nonton 2 menit lalu subscribe dianggap subscriber, tidak. Karena seiring dengan perjalanan waktu nanti dia kalau hanya nontonnya sebentar dan hanya satu video, apalagi kalau video short, dijamin itu spam dan akan hilang, tidak masuk dalam kategori subscriber kita. Kenapa ini saya ingatkan buat teman-teman semua? Karena saya sebagai pemula merasakan bahwa perjalanan ini, jika saya tidak benar-benar dalami istilahnya, fiturnya, lalu fungsinya seperti apa, saya tidak dalami, maka saya rasa nanti posisi saya akan nanggung. Begitu pula teman-teman yang hari ini mungkin antara mau berhenti atau tidak, mari kita bangkit sama-sama supaya tidak nanggung. Mari kita sama-sama belajar, saling belajar, saling berbagi ilmu. Nanti insya Allah kita akan sukses pada saatnya. Satu hal positif jika kita tidak mempelajari, mendalami seluk-beluk ruang lingkup dari istilah-istilah YouTube itu, jika kita karena alasannya adalah rajin upload video, itu masih bagus. Artinya ada tindakan positif yang memang tidak ada waktu untuk belajar mendalami istilah-istilah di dalam YouTube. Itu semua dilakukan sekali lagi untuk mengangkat, mendongkrak posisi kita dari biasa-biasa menjadi luar biasa, dari yang nanggung menjadi tidak nanggung, dari yang mentah menjadi matang, dari matang bisa dikemas menjadi makanan yang mahal.
Maksudnya adalah perjalanan kita akan semakin baik, grafik kita akan semakin naik, dan kita menjadi sukses di dalam membuat konten atau di dalam membuat. Seiring dengan mengupload video, seiring dengan mengunjungi teman-teman kita, maka alangkah baiknya jika kita mendalami istilah-istilah itu. Banyak sekali istilah-istilah seperti yang saya sampaikan dalam Mukodimasa tadi, dalam persepsi saya tadi. Bukan hanya pengertian, bukan hanya hashtag itu apa, thumbnail itu apa, bukan hanya itu, tetapi yang saya maksud adalah ruang lingkupnya. Segala sesuatu yang berhubungan seluk-beluk dengan istilah-istilah tadi itu. Paham gitu? Mungkin hanya itu yang ingin saya bagi hari ini, hari Minggu. Kebetulan lagi santai, maka saya ingatkan buat teman-teman tadi itu semua. Mudah-mudahan bermanfaat, menginspirasi, atau setidaknya kita bisa saling berbagi ilmu. Demikian, sehat selalu YouTuber pemula dimanapun Anda berada, sehat selalu YouTuber Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.